bisa mengalami Tuhan secara pribadi karena saya percaya perjumpaan dengan Tuhan itulah yang memuaskan hidup kita. Perjumpaan dengan Tuhan itulah yang membuat hidup kita menjadi berbeda. Ya, saya melihat banyak yang pakai pink ini ya. Karena masih bulan-bulan Valentine ya. Saudara, sebenarnya ajaran tentang kasih itu adalah ajaran Kristus ya. Dan dunia ini hanya meniru ya. Kalau di hari Valentine orang mengungkapkan kasih itu dengan dengan coklat, dengan bunga. Tapi kita belajar kasih dari Tuhan dan bukan secara kebetulan. Alkitab berkata bahwa ajaran Kristus dalam Alkitab itu yang paling utama adalah mengajarkan tentang kasih. Saya bersyukur malam ini tadi saya mendengar ada sekelompok yang datang dari Jawa Tengah, ada yang datang dari Bandung, ada yang datang dari Semarang, ada yang dari Jogja khusus loh untuk ikut mesbah doa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara ya. Dan itu luar biasa saudara, bahkan jemaat mesbah doa ini memang lain dari yang lain. Jam 3 sudah hadir di gedung. Sampai pemusiknya aja mau latihan pakai aduh udah ada jemaat gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya, jadi ya sudahlah kita ngalir aja. Saya melihat dan tidak berhenti menahan air mata. Beberapa orang tadi bersaksi datang menemui saya dan berkata, Bu Debbie, saya mengalami Tuhan sejak saya mendengar mesbah doa. Tadi ada seorang suami yang bersaksi. Tadi saya suruh dia maju tapi dia bilang nanti dulu Bu. Ada waktunya nanti saya bersaksi. Ya, tadinya dia mau kenalkan istrinya kepada Tuhan karena istrinya dari seberang. Dia Kristen, ya, mau kenalkan istrinya sama Tuhan padahal dia belum ketemu Tuhan. Tapi Kristen saudara, ya. Banyak orang ya, dia pikir istri saya nih butuh Tuhan karena dia dari seberang Bu. Padahal dia sendiri belum mengalami Tuhan. Dan itu banyak terjadi ya. Saya melihat banyak orang yang mengaku Kristen padahal mereka sendiri belum bertemu Tuhan. Padahal kalau kita masuk lebih dalam ajaran Kristus ya, Yesus tuh berkata, saya pengen kita baca di dalam Matius pasal 22. Injil Matius pasal yang ke-22. Ini air mata saya gak bisa berhenti saudara. Kalau ketemu hadirat Tuhan itu luar biasa ya. Matius 22 ayat yang ke-34 sampai 40. Di sana cerita tentang orang-orang Farisi itu mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat loh ya. Bertanya mencobai Yesus, untuk mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Di dalam hukum Taurat itu kan banyak sekali hukum. Dia tanya sama Yesus, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Dan jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Alkitab itu kalau disimpulkan pada akhirnya cuma ada dua hukum. Bayangkan loh, Alkitab yang setebal itu kalau disimpulkan cuma dapat dua. Kelihatannya gampang ya, dua tok. Karena orang Farisi ini mencoba Yesus, dia pikir saya mau dengar Yesus ngomong satu hukum aja nih supaya saya bisa masuk dalam kehidupan yang kekal. Ternyata Yesus berkata ada dua hukum, cuma dua hukum dari seluruh yang ada itu. Tapi berat sekali. Yang pertama dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi.
Ketika kita disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu berarti hatimu tuh gak boleh ada kekecewaan kepada orang. Hatimu tuh gak boleh ada kepahitan, gak boleh ada kebencian. Ketika engkau melepaskan semua itu artinya engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan tapi kita masih membenci orang lain, itu engkau belum mengasihi Tuhan. Jadi hari ini kita mengerti bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati artinya hati ini kudus. Lalu dengan segenap jiwa. Banyak orang Kristen yang sakit jiwa. Tapi di sini tidak ada. Soalnya tiap hari sudah dengar mesbah doa. Ya, sakit jiwa artinya apa saudara? Yaitu tadi penuh kekecewaan, kepahitan, amarah. Berapa malam lalu kita dengar sebuah kesaksian di mesbah doa. Saya yakin semua tiap malam ikut mesbah doa. Kecuali malam ini karena kita lagi mesbah doa onsite. Sudah sampai di mana pembacaan mesbah doa? Oh, hafal semua loh ya. Yosua sekarang. Kesaksian beberapa malam lalu saya pun berlinang air mata membacanya. Kisah dari seorang anak yang bercerita tentang mamanya. Dia bilang, mama saya itu setiap hari marah sama anak-anak. Dia mengutuki anak-anak dengan perkataan yang benar-benar melukai. Dan anaknya ini tidak pernah menyadari ternyata itu semua terjadi. Kenapa? Karena mamahnya ini sejak muda itu disia-siakan oleh suaminya. Suaminya selingkuh, bahkan sering memukuli mamahnya, lalu mamahnya kepahitan, kecewa, marah. Lalu ketika anak-anak lahir, marah itu dilampiaskan kepada anak-anak. Sampai anak-anaknya dewasa, yang terjadi apa? Anak-anaknya membenci mamanya, setiap kali mamanya ngomong apa mereka juga marah. Lalu terjadi perselisihan, saudara, tidak pernah selesai. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mengerti bahwa mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap jiwa. Lalu dia berkata, ketika saya akhirnya mulai mendengar mesbah doa, mendengarkan khotbah-khotbah. Lalu saya mulai mengerti, Bu, ternyata mama saya ini justru dia tidak pernah mengalami kasih. Dan akhirnya dia mulai berubah. Satu saat ketika dia membentak mamanya, Roh Kudus berkata, minta maaf kepada mamamu. Dan peluk dia dan ngomong bahwa engkau mengasihi. Dia datang kepada mamanya dan saat itu juga dia peluk mamanya dan ngomong, aku mengasihimu mama. Saat itu mamanya menangis. Dia berkata, mama saya setiap hari pergi main judi, Bu, keluar malam. Dia tidak mau lagi ke gereja, dia merokok, dia menghancurkan hidupnya. Tapi ketika anaknya peluk dia dan berkata, aku mengasihimu, aku minta ampun semua dosaku. Anaknya mengerti bahwa mamanya ini jiwanya sedang sakit. Lalu anaknya peluk mamanya dan dia berkata, Bu, sejak hari itu mama saya tidak pernah pergi berjudi lagi. Saudara lihat, kenapa? Karena ada kasih. Ya, makanya Tuhan berkata, ayo kasihi dia dengan segenap jiwa. Waktu kita mengerti kebenaran, kita tahu firman, maka kitalah yang akan membawa kasih itu bagi semua orang yang ada di luar sana. Dan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Pakai pikiran kita untuk mengasihi Tuhan. Dan ketika hukum yang pertama ini benar-benar kita hidupi, kita lakukan, barulah kita bisa masuk kepada hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak belajar mengasihi Tuhan. Saudara tunggu mesbah doa onsite hari Minggu, mesbah doa spesial. Saya kemarin pelayanan di Surabaya, saya ketemu dengan seorang ibu. Begitu dia ketemu saya, dia peluk saya, saudara, dia menangis terseduh-seduh. Saya bilang, kenapa ibu menangis? Saya mengucap syukur, Bu, lewat khotbah ibu saya bertobat. Lalu dia bercerita, dia kenalkan suaminya kepada saya, suaminya orang Kanada, orang bule.
Dia cerita dulu sebelum bertobat dia itu kaum sosialita. Yang kerjaannya gonta-ganti tas mahal. Kerjaannya dugem setiap malam. Pakai baju gak karu-karuan. Ya, semuanya dipamerkan. Yang ada belahan semua terlihat. Untung di sini tidak ada. Dan tidak boleh ada, kalau ada saya baptis ulang. Direndam berapa lama? 20 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Ya. Lalu dia cerita tiap hari kerjaannya dugem. Bahkan anaknya yang masih kecil saudara, kalau dia udah mau pergi dugem, suaminya udah bilang, gak usah pergi dugem, gak usah keluar lagi udah malam. Anaknya yang masih kecil itu halangi mobilnya begini, dia bilang, minggir gak? Kalau enggak mami tabrak kau. Lalu dia pergi dugem, minum sampai tengah malam pulang pagi. Suaminya gak bisa ngomong. Sampai satu kali dia diizinkan Tuhan kena cancer. Kena kanker saudara. Lalu dia berobat waktu itu COVID. Sampai cari ke luar negeri pengobatan. Suaminya suruh dia berdoa, dia bilang gak ada. Gak, Tuhan gak berdoa. Lalu dia dikirimin khotbah saya yang judulnya Akibat Dosa Tersembunyi. Saya yakin semua saudara di sini sudah dengar khotbah itu. Kalau belum tolong cari dan kirim sama teman-temanmu yang masih hidup di dalam dosa supaya dia bertobat. Sudah jutaan yang nonton khotbah itu saya lihat. Dia kirim itu ke orang ini waktu dia nonton itu saudara. Ibu ini dijamah Tuhan. Lalu dia menangis tersungkur di kaki Tuhan. Dan saat itu dia mulai merasakan bahwa itu dia berdosa di hadapan Tuhan. Sejak saat itu dia mulai dengar mesbah doa, mesbah syukur, mesbah doa, mesbah syukur. Singkat cerita, kankernya menyebar sampai ususnya pecah. Dan akhirnya dia harus dibuat kantong untuk pembuangan di luar. Dan suaminya melayani dia saudara. Maaf, waktu kantong itu bocor, kotorannya itu sampai kemana-mana. Dia bilang, saya tutup muka saya dengan bantal bukan saya sendiri tidak kuat menahan baunya. Tapi suaminya bersihin saudara semua kotorannya. Suaminya cerita, saya gak pernah tidur bu, 6 jam saya dampingi dia di samping kamar, di tempat tidur. Saya tanya kepada suaminya, apa yang membuat engkau bisa melakukan itu? Dia bilang satu, karena ajaran Yesus yang pertama. Bahwa ketika kita menikah, kita bersumpah di hadapan Tuhan saling mengasihi dalam keadaan sehat ataupun sakit. Dia bilang banyak orang hanya mengucapkan janji itu dengan sambil ketawa, ketiwi, pesta. Tapi sedikit yang benar-benar menyadari dan mengerti bahwa itu berat bu. Dia bilang buat saya berat menjalankan, apalagi ingat kelakuan istri saya yang begitu. Dulu kalau dugem ditegur gak mau denger. Lalu yang kedua, kenapa saya bisa melakukan itu? Ya Yesus mengajarkan, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lakukanlah, perbuatlah kepada orang lain seperti engkau ingin orang perbuat kepadamu. Suaminya bilang, saya tahu bu, semua orang bisa sakit. Tapi hari ini istri saya yang mendapat bagian itu. Mungkin satu saat saya yang akan mengalami itu. Dan ketika saya melayani istri, saya juga berharap satu saat kalau saya sakit, ada orang juga yang merawat saya seperti itu. Wow, saya meneteskan air mata mendengar kesaksian mereka. Selengkapnya tunggu di mesbah doa spesial. Jangan lupa komen dan share. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa saudara. Bayangkan dia masih berjuang sampai hari ini. Tapi dia bisa berkata kepada saya begini, bu, saya sudah siap mati. Kapanpun Tuhan mau panggil saya siap bu. Dan itu yang paling saya syukuri. Saya bersyukur saya kena kanker ini. Tapi jiwa saya diselamatkan. Daripada saya tidak kena sakit apa-apa. Saya senang-senang. Tapi jiwa saya binasa, itu lebih menyakitkan. Wow, kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Karena dia dijamah Tuhan, suaminya bilang bolak-balik saya ingetin dia berdoa. Saya suruh dia baca Alkitab, tidak mau. Ibu bayangkan sudah kena kanker seperti itu. Tidak mau doa.
Tapi waktu Tuhan jamah dia nangis. Itu yang membuat saya tuh bersuka cita, saudara. Makanya kadang secapek apapun saya tetap ada ya untuk pelayanan di YouTube itu. Kenapa? Saya mendengarkan banyak kesaksian orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang mengalami Tuhan, dan itu bahagianya lebih daripada saya dapat sesuatu, saudara. Ya, dan saya melihat kita tidak akan bisa melakukan hukum yang kedua itu kalau kita nggak ketemu Tuhan dan mengasihi Dia. Kita akan dimampukan untuk melakukan sesuatu yang lain yang lebih besar karena kita sudah terlebih dahulu berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya waktu kita berjumpa dengan Tuhan kita melakukan banyak hal-hal yang luar biasa. Saya pengen kita lihat satu video ini, saudara. Ini adalah satu hal yang saya dapatkan yang begitu besar dari Tuhan. Saya juga yakin kenapa semua visi itu bisa terjadi. Karena saya berjumpa dengan Tuhan. Saya mengasihi Tuhan dan Tuhan taruh kasih untuk sesama. Dan ini bisa terjadi. Ini pelayanan misi kita di DBTV yang saya yakin juga ini semua ya dari dukungan. Dan apa yang tidak ada itu Tuhan jadikan ada. Tadinya saya berpikir Tuhan bagaimana caranya bangun sekolah misi. Dan saya mau bersaksi kepada saudara, Tuhan sudah mencukupkan semuanya. Semuanya Tuhan sudah mencukupkan. Ya, tiba-tiba pabrik kasur telepon saya, Ibu nanti kasurnya saya yang akan siapkan. Distributor Panasonic telepon, Ibu untuk lampu dan semua Panasonic itu saya siapkan. Semua Tuhan siapkan Bapak Ibu. Cuma satu kuncinya, mari kasihi Tuhan dengan segenap hati. Sebab Yesus itu mendengar lebih dari yang kita doakan, bahwa Dia sanggup dan Dia tahu yang terbaik. Hari ini tidak usah khawatir. Waktu engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka Tuhanlah yang akan menyelesaikan semua bagi kita. Saya tuh cuma bisa berkata hari ini Tuhan wow, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Ya, kita akan juga menambah beberapa proyek gereja-gereja yang akan dibangun. Ya, biarlah hari-hari ini kita mau berkata, aku mau hidup hanya untuk kepentingan-Mu Tuhan. Kita nggak tahu berapa lama hidup. Tadi siang saya baptis satu orang jemaat Mesbah Doa kena cancer stadium akhir. Dokter berkata usianya tinggal 6 bulan. Dia meminta saya untuk baptis. Dia berkata, Bu, berarti saya harus siap-siap mati. Saya bilang, jangankan ibu yang sudah divonis dokter 6 bulan. Kita nih semua siap-siap mati, amin. Bilang kanan kirimu, siap mati loh. Bukan ngomong diberkati loh, no. Siap mati loh. Nah kalau kita mati, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Kita seminar hamba-hamba Tuhan di Manado, saya ketemu dengan pemerintahan di sana, orang-orang yang berkedudukan penting di kepemerintahan. Tidak secara kebetulan, saya diajak makan. Saya ngomong kepada mereka, bukan kebetulan Tuhan memberikan engkau jabatan. Ingat, ketika engkau mati satu saat nanti Tuhan akan tanya, selama aku beri engkau jabatan, apa yang sudah engkau lakukan bagi kepentingan kerajaanku? Semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Untuk apa engkau pakai hidupmu puluhan tahun di dunia? Saya berdoa hari ini, biar kita semua mau berkata, ini hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan pakai untuk menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Tidak ada yang terlambat. Saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh datang berserah, maka Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Dia yang lebih tahu cara yang terbaik untuk kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kau lebih tahu yang terbaik bagi